Bukan karena Anies, pengamat ungkap alasan Jokowi akan reshuffle Menteri Nasdem ini tentang koalisi. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Siap, terima kasih Pak Presiden. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Nah makanya tuh gue juga bingung tuh Gray. Tapi dari pihak Nasdemnya juga nanggepinnya kan gitu kan. Ya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini Ahmad Ali bahwa bilang kalau PDI juga ngebuat gaduh kan terkait reshuffle ini kan. Nah makanya tuh kayak dia tuh kayak seakan-akan tuh PDI nyudutin Nasdem lah gitu. Jadi ceritanya nih Nasdem nih lagi nyerang balik nih biar ya menterinya nggak kena reshuffle. Padahal kan kalau emang bagus kinerjanya ya nggak perlu baper lah ya. Malah kalau bisa ya udah ditantang aja kalau bisa. Padahal kan jelas-jelas ya Nasdem itu kan lagi ngebangkang nih ya. Dulu ini Nasdem bikin tagline kalau Anies itu antitesisnya Pak Jokowi. Tapi sama aja dong nganggap bahwa kinerja Pak Jokowi itu kurang bagus. Nah makanya itu perlu diantitesis gitu kata Nasdem. Ya udah berarti kan udah jelas kan kinerja menterinya nggak bagus. Terus partainya nggak punya etika politik. Ya udah terima aja kalau emang mau di reshuffle kan. Itu namanya ya pilihan rasional, nggak perlu baper. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem tak berkaitan dengan pencapresan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dilansir tribunwow.com, wacana tersebut muncul setelah santer digaungkan PDIP dan disinyalkan Presiden Joko Widodo. Adapun perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diduga menyasar Partai Nasdem tersebut karena pemilihan koalisi yang tak sejalan dengan pemerintah. Meski begitu, pihak Partai Nasdem menegaskan bahwa mereka masih berkomitmen untuk mendampingi pemerintahan Jokowi hingga akhir. Menurut saya, sulit buat Nasdem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kata Yunarto. Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda? Menurut saya, sulit buat Nasdem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kata Yunarto. Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda? Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai koalisi perubahan. Apa yang mau diubah? Beber Yunarto. Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap koalisi perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang. Yunarto menambahkan reshuffle yang diduga akan dilakukan pada menteri-menteri dari Partai Nasdem bisa jadi memiliki muatan politik. Menurutnya, perombakan itu lebih merujuk pada koalisi Nasdem dibanding deklarasinya untuk mencalonkan Anies dalam Pilpres 2024. Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi yang berbeda, ujar Yunarto. Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel. Menjadi sulit buat seorang menteri misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang.